Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Tah Kaisar Naga. Bab 4517-4522. Tuan Chen, siapa guru Tao ini? Pria ini sepertinya baru saja mengatakan kamu adalah pria dari muridnya. Mungkinkah Tuan Chen sudah menikah dan memiliki pasangan kultivasi ganda? McKinney bertanya pada Dev. Dev hanya tersenyum masam dan tidak menjawab, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang dikatakan Taoist Wallace bukanlah kebohongan, tapi Dev menjanjikannya sendiri. Meskipun Kelly mengatakannya kemudian sebagai lelucon, Dev sendiri tidak dapat berbicara dan itu tidak masuk hitungan. Jika Kelly membutuhkannya sekarang, Dev juga harus tulus. Siapa yang membiarkan dirinya mengatakan hal semacam itu? Dalam kehampaan, Yang Mulia ke-10 dengan lembut dipaksa mundur oleh Taoist Wallace dan dia berada 100 mil jauhnya. Thomas dan yang lainnya semuanya serius. Mereka tidak tahu bahwa dinasti Xiao, yang telah mencapai titik ini, tiba-tiba akan muncul guru Tao yang kuat. Persahabatan seperti apa yang bisa dimiliki Taoist Wallace dengan dinasti Xiao? Pada saat krisis dinasti Xiao, Taoist Wallace turun tangan untuk membantu. Apakah karena Dev? Thomas menatap Dev, matanya sangat rumit. Yang Mulia ke-10 memuntahkan permen lollipop di mulutnya, dan wajahnya akhirnya menjadi murung dan serius. Di tempat pergelangan tangan kanan Yang Mulia ke-10, darah membasahi lengan bajunya. Dengan pukulan itu barusan, pisau panjang emas itu tidak hanya hancur, tetapi Yang Mulia ke-10 juga terluka. Yang Mulia ke-10 tidak lagi memiliki tatapan sombong, dan menatap Taoist Wallace dengan serius. Taoist Wallace tersenyum sedikit, tapi ada ejekan dalam senyum itu. Sekarang perannya benar-benar dipertukarkan. Pada awalnya, Yang Mulia ke-10 memandang rendah siapapun di sini, tetapi sekarang dia telah direndahkan oleh orang lain. Penghinaan semacam ini membuat hati Yang Mulia ke-10 sedikit hancur. Tua bangka, kamu pantas mati. Setelah Yang Mulia ke-10 berbicara, dia tiba-tiba meraih sesuatu di belakangnya. Awalnya, tidak ada apa-apa di belakangnya, tetapi saat ini sebuah pedang muncul dari tangan Yang Mulia ke-10. Pedang itu menebas ke arah Taoist Wallace. Pedang itu, secepat kilat, benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya, dan mencapai Taoist Wallace dalam sekejap mata. Yang Mulia ke-10 menggunakan pedang, yang lebih ganas dari pisau. Melihat Yang Mulia ke-10 datang dengan pedang, Taoist Wallace tidak bergerak, dan hanya melambaikan debu di tangannya lagi. Boom! Cahaya pedang hancur. Yang Mulia ke-10 terbang mundur 100 mil lagi. Yang Mulia ke-10 baru saja menghentikan sosoknya, dan seberkas jiwa keluar dari tubuhnya, tetapi dia baru kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, lengan kanan Yang Mulia ke-10 berlumuran darah, dan cederanya bahkan lebih serius. Pukulan ini benar-benar melumpuhkan semua jiwa dari Yang Mulia ke-10. Keterlaluan, sangat keterlaluan. Ini luar biasa, sangat membagongkan. McKinsey memandang Taoist Wallace, wajahnya penuh keterkejutan. McKinney juga menjilat bibirnya, jika guru Tao ini dimiliki oleh dinasti Xiao saya, itu akan sangat bagus. Wajah McKinley Xiao penuh dengan rasa iri, sepertinya jalan kultivasi masih terlalu jauh, terlalu jauh. Sebagai kaisar dinasti Xiao, kekuatan McKinley Xiao juga salah satu yang terbaik di dinasti Xiao. Tapi sekarang menghadapi Taoist Wallace, kekuatannya tidak cukup untuk dilihat. Pada saat ini, sosok bayangan Taoist Wu Wei hanya mendengarkan kata-kata beberapa orang, dia mau tidak mau menunjukkan senyum masam. Kekuatannya pada awalnya tidak kalah dengan kakaknya, Taoist Wallace. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melindungi dinasti Xiao pada waktu Perang Dewa dan Iblis. Sangat disayangkan bahwa selama ribuan tahun, dia telah terperangkap oleh formasi langit dan bumi yang agung, dan kekuatannya sendiri telah menurun terlalu parah. Sekarang, dia telah menurun ke titik di mana bahkan dia tidak dapat menghadapinya seorang biksu alam Mahayana. Dan semua orang di aliansi penyegelan iblis, kecuali wajah muram mereka saat ini, yaitu, tubuh mereka sedikit gemetar. Banyak orang juga mengenal Taoist Wallace dan pernah mendengar nama Taoist Wallace. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Taoist Wallace akan begitu menakutkan. Ini sudah sedikit di luar pengetahuan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka khawatir tidak ada dari mereka yang bisa lolos. Terutama Thomas, agar bisa menelan dinasti Xiao, dia hampir menghancurkan semua penguasa klan iblis yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun.
Sekarang jika dinasti Xiao tidak dapat memenangkannya, dan nyawa para master ini terkubur di depan mereka, kekuatan aliansi penyegelan iblis akan sangat berkurang. Dia sedikit takut. Jika kekuatan aliansi penyegelan iblis sangat berkurang, dia takut dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Thomas mengarahkan pandangannya pada Yang Mulia ke-10. Dia berharap kerugian Yang Mulia ke-10 hanyalah sementara, dan Yang Mulia ke-10 masih bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Yang Mulia ke-10 sangat marah saat ini, melihat lengannya yang terluka, menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka di dunia surga dan manusia. Anda tahu, dia sekarang adalah kekuatan dari tingkat 9 di alam Mahayana. Kekuatan semacam ini bisa adalah puncak kekuatan di dunia surga dan manusia. Berapa banyak master puncak dari alam Mahayana yang ada di seluruh dunia surga dan manusia? Adapun para master yang berubah menjadi abadi, mereka tidak bisa melihatnya lagi. Ketika mereka tiba di alam transformasi abadi, banyak biksu tidak peduli tentang dunia dengan sepenuh hati, hanya menunggu kultivasi mereka untuk naik ke keabadian. Oleh karena itu, 5 master domain utama dari wilayah dunia surga dan manusia belum muncul selama ratusan tahun. Mereka semua adalah master di alam transformasi abadi. Bocah berbulu kecil, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, satu gigitan bajingan tua, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan di dunia. Taois Wallace berkata dengan dingin kepada Yang Mulia ke-10. Taois Wallace, jangan berbelas kasih, bunuh bicu kecil ini. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti anak kecil, dia tidak layak. Guru yang tak terukur buru-buru berteriak kepada Taois Wallace. Untuk memblokir Yang Mulia ke-10, guru yang tak terukur menggunakan segala cara, dan bahkan akhirnya langsung membakar esensi dan darahnya sendiri. Anda tahu, di dunia surga dan manusia, dia tidak bisa mendapatkan suplemen sama sekali. Dengan pembakaran esensi dan darah, kekuatannya pasti turun lebih banyak lagi. Guru yang tak terukur tidak dapat menjamin apakah dia masih bisa menjadi biksu di tingkat 4 atau 5 di alam Mahayana. Dia ingin menjadi biksu abadi yang bermartabat, tetapi sekarang dia telah menjadi seperti ini. Memang benar harimau itu jatuh ke kandang dan diintimidasi oleh seekor anjing, dan naga yang berenang di perairan dangkal dan dipermainkan oleh udang. Ibarat pepatah, kucing yang gigi lebih kuat dari harimau, tetapi phoenix berbulu tidak sebagus ayamnya. Guru yang tak terukur, bukankah kamu selalu mengajariku untuk memiliki keutamaan hidup yang baik? McKinsey memandang guru yang tak terukur dan bertanya. Pangeran kedua, itu tergantung kapan. Seekor bicon kecil yang berpura-pura dipaksa seperti ini harus dibunuh untuk meredakan amarah dewa. Guru yang tak terukur selesai berbicara, lalu melipat kedua tangannya, Amitabha. Dev tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat guru yang tak terukur seperti itu. Pada saat ini, wajah Yang Mulia ke-10 sudah sulit dilihat secara ekstrim, dan arogansi di hatinya sudah lama menghilang. Dia tahu dia telah bertemu dengan master sejati. Dia awalnya mengira dia baru saja datang ke taman kanak-kanak untuk melawan sekelompok anak-anak. Tak disangka, selain anak-anak, ada orang dewasa di taman kanak-kanak. Sekarang penampilan Taois Wallace itu seperti penampilan orang dewasa. Yang Mulia ke-10 harus menganggapnya serius. Yang Mulia ke-10 menatap Taois Wallace dengan tegas, tidak menyerang. Dan Taois Wallace tersenyum dingin dan melangkah ke arah Yang Mulia ke-10 itu. Mengambil langkah ini, dan pada saat yang sama Taois Wallace melambaikan debu di tangannya. Setelah melihat ini, Yang Mulia ke-10 hanya bisa menahan dengan pedang panjang di tangannya di depannya. Pada saat ini, dia telah mencapai waktu untuk pertahanan pasif. Tidak ada modal untuk berinisiatif menyerang. Taois Wallace dapat menghabiskan waktu bersamanya, atau dia dapat menyerang kapan saja. Yang Mulia ke-10 hanya bisa bertahan dengan semangat 12 poin. Boom! 2 kilatan cahaya tiba-tiba pecah, dan gelombang cahaya dengan cepat menyebar di kehampaan. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa mundur dan menghindar lagi. Pukulan ini membuat matahari dan bulan di langit langsung redup. Setelah gelombang cahaya berlalu, bahkan reruntuhannya pun hilang, dan semuanya berubah menjadi bubuk. Saya tidak dapat melihat bangunan, mayat, atau bahkan fakta bahwa ini dulunya adalah kota kekaisaran yang makmur. Baik McKinley Xiao maupun Thomas, seorang master di alam Mahayana, tidak berani meremehkan kekuatan pukulan ini. Bahkan jika itu hanya akibatnya, mereka tidak berani mencoba, apalagi mendekat. Setelah ledakan keras, radius 100 mil berubah menjadi keheningan, tanpa suara dan tanpa makhluk hidup.
Bahkan debunya sepertinya sudah hilang. Taois Wallace berdiri acuh tak acuh dengan pengocok di tangannya. Dan Yang Mulia ke-10 itu, wajahnya sedikit pucat, dan tangannya yang memegang pedang panjang sedikit gemetar. Pukulan ini tidak membedakan pemenang atau pecundang, tetapi siapa yang lebih kuat masih bisa dibedakan secara sekilas. Yang Mulia ke-10 itu hanya bisa melawan dengan keras. Untuk arogansi yang disebut Protoss, untuk wajah Protoss. Tua Ba. Begitu Yang Mulia ke-10 hendak memanggil Tua Bangka, tatapan ngeri Taois Wallace melesat dalam sekejap. Merasakan tatapan Taois Wallace, Yang Mulia ke-10 mengubah mulutnya dan berkata, Taois Tua, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya dengan mantap, Anda hanya bermain-main dengan saya. Yang Mulia ke-10 masih ingin menggunakan kata-kata untuk menemukan wajah untuk dirinya sendiri. Tetapi dari orang-orang yang menonton di sini, tidak satupun dari mereka yang peduli, dan tidak satupun dari mereka yang bodoh. Mereka semua bisa melihat siapa yang memiliki kekuatan lebih tinggi. Yang Mulia, jika tidak, ayo mundur. Thomas mengikuti Yang Mulia dan berkata. Dia tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka pada akhirnya akan menderita. Lebih baik melarikan diri saat Anda belum sepenuhnya dikalahkan sekarang. Kata-kata Thomas sangat menyengat hati Yang Mulia ke-10. Persetan denganmu, tidak ada orang yang mundur di klan Protossku. Yang Mulia memarahi Thomas, lalu tiba-tiba meraih pedang dan bergegas menuju Taois Wallace. Dia ingin mendapatkan muka kembali untuk dirinya sendiri, dan membiarkan Thomas dan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis melihatnya. Pedang ini sangat mendominasi, dan ada cahaya pedang di mana-mana di kehampaan dalam radius 100 mil. Taois Wallace memandang Yang Mulia ke-10 menyerang dengan penghinaan di matanya. Di matanya, Yang Mulia ke-10 hanyalah seorang anak kecil. Dia juga seorang anak dalam cara memainkan pedang dari bunga. Saat pedang menebah, Taois Wallace menjentikkan pengocok itu dengan ringan, dan itu dilakukan dengan sangat santai, tidak dengan sengaja menolak. Boom! Pengocok itu langsung menghancurkan cahaya pedang, dan kehampaan langsung menjadi tenang. Dengan pukulan ini, Yang Mulia ke-10 tidak dipukul mundur. Sebaliknya, dia menggigit, seteguk darah mengalir di dadanya, menahan napas tanpa mundur. Kemudian pedang lain diayunkan. Taois Wallace menggunakan pengocok untuk memblokirnya. Boom! Kehampaan bergetar, dan Taois Wallace tetap tidak bergerak, seolah mengusir nyamuk. Yang Mulia ke-10 menjadi gila, dan pedang panjang di tangannya menebas secara membabi buta. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti ombak yang bergelombang dalam ombak. Gelombang cahaya pedang ini membuat semua orang terpesona. Taois Wallace menjentikkan debu dengan ringan di tangannya, dan setiap jentikannya menghancurkan gelombang cahaya pedang. Gelombang cahaya pedang yang bergelombang, di depan Taois Wallace, segera menjadi tenang. Cahaya pedang juga menghilang, dan akhirnya menyatu ke dalam kehampaan. Taois Wallace terlihat sangat santai. Tapi Yang Mulia ke-10 sepertinya sedang terburu-buru, dan kali ini dia membuat keputusan. Dan Yang Mulia ke-10 tidak berhenti, hanya melambai. Saat ini, gelombang pedang dan gelombang cahaya menyerang Taois Wallace. Jejak kelicikan melintas di mata Yang Mulia ke-10, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berlumuran darahnya sendiri. Kemudian dia berjuang untuk mengarahkan jarinya ke arah kehampaan. Tiba-tiba meledak di kehampaan, dan aura pedang setinggi 100 kaki berwarna merah darah jatuh di atas kepala Taois Wallace. Yang Mulia ke-10 benar-benar menggunakan strategi, dia hanya menggunakan trik pembunuh untuk melumpuhkan Taois Wallace. Melihat Taois Wallace tidak bereaksi, Yang Mulia ke-10 akhirnya menunjukkan senyuman di sudut mulutnya. Melihat bahwa pengocok di tangan Taois Wallace hanya menahan cahaya pedang di depannya, tidak ada cara untuk menghentikan aura pedang berdarah itu. Dev dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Dia pikir pada saat ini, kehidupan semua orang terikat bersama dengan mereka semua. Jika Taois Wallace dikalahkan, maka mereka mungkin semua akan mati. Hanya jika Taois Wallace menang, mereka dapat bertahan hidup. Tapi siapa tahu, Taois Wallace tidak melihat aura pedang berdarah di kepalanya. Setelah menahan cahaya pedang di depannya, pengocok di tangannya dengan ringan menginjak di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju aura pedang berdarah. Pada saat ini, semua orang linglung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Taois Wallace. Bahkan Yang Mulia ke-10 tampak bodoh saat ini. Meskipun Taois Wallace tidak bersembunyi atau berkedip, bagaimana dia bisa berinisiatif untuk menyambutnya? Taois Wuwei melihat pemandangan di depannya saat ini dan menghela nafas pelan, matanya penuh rasa iri.
Kakak mulai berpura-pura dipaksa lagi, itu bagus. Taois Wu Wei tahu bahwa Taois Wallace akan berpura-pura dipaksa. Meskipun aura pedang berdarah terlihat luar biasa, itu sama sekali tidak melukai Wallace. Sekarang Taois Wallace tiba-tiba menghadapi aura pedang berdarah dan bergegas, hanya berpura-pura dipaksa di depan semua orang, tanpa tujuan lain. Taois Wu Wei tahu, tapi yang lain tidak tahu. Itu sebabnya sangat mengejutkan di mata orang lain. Boom! Taois Wallace tiba-tiba mengikuti aura pedang berdarah dan bertabrakan bersama, membuat suara memekakkan telinga, dan kemudian aura pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan bergerak ke arah sekitarnya. Seluruh kehampaan diwarnai merah darah, seperti kembang api merah cemerlang, dan itu sangat indah. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan gugup. Terutama semua orang di sisi dinasti Xiao, semua mengepalkan tangan, tubuh mereka sedikit gemetar, dan telapak tangan mereka berkeringat. Anda harus tahu bahwa pukulan ini terkait dengan kehidupan mereka. Ketika aura pedang berwarna merah darah menghilang, semua orang melihat bahwa Taois Wallace masih melayang di dalam kehampaan secara utuh. Taois Wallace tidak bergerak satu langkah pun. Semua orang di dinasti Xiao menghela nafas lega dan langsung rileks. Beberapa orang bahkan roboh ke tanah karena terlalu khawatir. Hati Dev juga mengendur saat ini. Meskipun tubuhnya hampir pulih, dia masih belum memiliki keberanian dan kekuatan untuk bertarung dengan Yang Mulia ke-10. Perbedaan dalam wilayah benar-benar terlalu besar. Dia hanyalah biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi lawannya adalah puncak ke-9 di alam Mahayana. Kesenjangan alam semacam ini, bahkan jika Dev berbakat, tidak peduli berapa banyak sarana dan senjata ajaib yang ada, tidak ada cara untuk melawannya. Meskipun Dev menghela nafas lega saat ini, tekanannya juga sangat besar. Dia harus meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin. Aliansi penyegelan iblis bahkan memiliki master tingkat 9 di alam Mahayana. Lalu apa yang akan dia gunakan untuk bertarung dengan aliansi penyegelan iblis di masa depan? Kali ini, jika bukan karena dinasti Xiao yang membantu melawan dan menyeret orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini, Dev sudah menjadi mayat sejak lama. Tidak mungkin Tuan Xi muncul tepat waktu setiap saat, kan? Saat ini semua orang di dinasti Xiao senang, tapi semua orang di aliansi penyegelan iblis tampak seperti kematian. Thomas menatap Taois Wallace dengan tegas, lalu menoleh dan melihat ke belakangnya dan berkata, bersiaplah untuk melakukannya. Kita akan bertarung dalam kelompok untuk sementara waktu. Jika kita terus seperti ini, saya khawatir Yang Mulia ke-10 tidak akan bisa bertahan lagi. Pemimpin, meskipun kita melakukan bersama, saya khawatir. Seorang biksu ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya melakukannya bersama, tetapi melihat mata mengerikan Thomas, dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Dalam kehampaan, Yang Mulia ke-10 memandang Taois Wallace, dan akhirnya harus mengakui, Taoisme lamamu benar-benar menakjubkan. Sama untuk satu sama lain, aku akan melawanmu dengan boneka kecil begitu aku tua, dan wajahku akan kusam. Taois Wallace melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan Taois Wallace, Yang Mulia ke-10 memutar matanya tiba-tiba. Baru saja, Taois Wallace tidak bermaksud menyerah sama sekali. Sekarang dia mengatakan bahwa wajahnya kusam. Semua orang memandang Taois Wallace seperti itu, dan mereka semua terdiam. Saya bukan boneka kecil, saya hanya secara fisik seperti ini, dan saya telah hidup selama ratusan tahun. Yang Mulia ke-10 berkata. Itu sama saja. Saya telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Adalah normal untuk mengatakan bahwa Anda adalah boneka kecil. Jika kamu tidak ada urusan, pulang saja dan cari ibumu untuk nenen. Jangan belajar dari orang dewasa yang selalu berjuang dan membunuh. Taois Wallace membujuk Yang Mulia ke-10. Tapi bujukan ini, betapa canggungnya mendengarkannya, seperti ejekan. Apakah kamu menghina aku? Mata Yang Mulia sedikit menyipit. Bukankah kamu masih nenen, betul? Taois Wallace mengangguk. Semua orang di dinasti Xiao mendengarkan kata-kata Taois Wallace, dan mereka semua terdiam untuk sementara waktu. Terlihat begitu tegak dan menakjubkan, Taois Wallace, yang awalnya berbicara sangat agung, mengapa dia agak lucu saat berbicara sekarang? Tua bangka, ini bukan penghinaan bagiku, tapi penghinaan terhadap seluruh aula saya. Anda akan menyesalinya. Setelah Yang Mulia ke-10 selesai berbicara, pedang panjang di tangannya, seperti guntur, berayun langsung ke arah Taois Wallace. Pedang ini menghancurkan bumi. Bahkan semua orang yang berjarak 100 mil merasakan paksaan yang menakutkan.
Dev tampak terkejut, dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana masih ada kekuatan di balik aliansi penyegelan iblis ini. Aula apa ini? Mengapa kekuatan dunia manusia di dunia ini sama dengan kekuatan perusahaan-perusahaan di dunia sekuler? Semuanya seperti matrioska, perusahaan induk, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Untuk apa ini? Tidak akan ada kekuatan di balik aula ini, kan? Dengan cara ini, apakah dia masih bisa menghadapi aliansi penyegelan iblis? Dev tidak bisa berkata-kata. Pemimpin, apakah kita ingin pergi bersama? Pada saat ini, biksu aliansi penyegelan iblis, yang baru saja selesai berbicara, mencondongkan tubuh ke telinga Thomas dan bertanya. Thomas merasakan tekanan, wajahnya sangat malu. Dia ingin melakukannya bersama, tapi sekarang paksaan ini membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melakukannya bersama, mereka takut mereka semua akan hancur menjadi abu sebelum mereka bisa mendekat. Biksu itu diam-diam tertawa ketika melihat wajah jelek Thomas. Dia hanya bertanya dengan sengaja, untuk mempermalukan Thomas. Apakah kamu tidak tahu kekuatan apa yang kamu miliki? Jika Anda ingin bertarung dalam kelompok pada kesempatan ini, Anda hanya mengalami keterbelakangan mental. Taois Wallace mendengus dingin, mengaduk kehampaan dengan pengocok. Gelombang debu. Boom! Bilah pedang itu hancur, dan Yang Mulia ke-10 mundur 100 mil dalam sekejap. Dan Taois Wallace masih belum tersentuh. Anda bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kelelahan. Ada apa denganmu? Jika itu karena kamu belum makan, saya dapat mengizinkan kamu untuk kembali nenen dan bertarung kembali lagi ketika kamu sudah mimi cucu. Taois Wallace berkata. Bajingan. Yang Mulia ke-10 memiliki wajah muram, dan tiba-tiba melangkah maju, dan sesuatu seperti kristal berbentuk berlian muncul di tangannya. Dari dalam benda itu, seberkas cahaya membumbung ke langit. Kemudian kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan kemudian berkumpul di tubuh Yang Mulia ke-10. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya mulai berdengung, dan sesosok muncul menjulang di atas pedang panjang itu. Roh pedang. Melihat sesosok muncul di pedang panjang di tangan Yang Mulia ke-10, Dev langsung mengenalinya, itu adalah roh pedang. Kekuatan Yang Mulia ke-10 ini sangat kuat, wajar jika pedang di tangannya memiliki roh pedang. Dengan kekuatan misterius memasuki tubuh Yang Mulia ke-10, tubuh Yang Mulia ke-10 perlahan mulai menjadi ilusi. Niat pedang yang mengerikan bergoyang-goyang. Setelah melihat ini, semua orang buru-buru mulai mundur. Tetapi kecepatan agitasi niat pedang begitu cepat sehingga banyak orang tidak punya waktu untuk mundur. Setelah melihat ini, McKinley Xiao buru-buru menembak, lalu menciptakan penghalang untuk melindungi semua orang. Tapi penghalang itu langsung dikalahkan oleh niat pedang, dan dia tidak bisa bertahan sedetik pun. Wajah McKinley Xiao sangat jelek. Dia baru saja bertempur, dan kekuatannya hilang terlalu banyak. Dan guru yang tak terukur, Taois Wu Wei, pada saat ini juga tidak dapat menghentikan niat pedang yang mengamuk ini. Semua orang di dinasti Xiao memblokir niat pedang ini. Setelah Perdana Menteri tua selesai berbicara, dia memimpin. Penghalang terus dilambaikan, dan ketika para master dinasti Xiao lainnya melihat ini, mereka dengan putus asa melambaikan penghalang untuk melindungi semua orang. Tapi penghalang ini, di depan pecahnya niat pedang yang tiba-tiba, tidak rapuh seperti selembar kertas. Wajah setiap master di dinasti Xiao menjadi sangat jelek. Aku datang. Dev melihat ini dan ingin menonjol. Tuan Chen, kamu tidak bisa menghentikan niat pedang ini. McKinley Xiao menatap Dev dan berkata. Begitu banyak dari mereka tidak bisa menghentikannya, bagaimana Dev bisa menghentikannya sendirian? Selain itu, kekuatan Dev hanyalah tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Kaisar Xiao, jangan khawatir, saya tidak menggunakan kekuatan saya hanya menggunakan harta karun. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan lonceng pola naga dari cincin penyimpanan. Di langit, sebuah lonceng besar tiba-tiba muncul. Saat lonceng besar semakin besar, Dev dan mereka semua ditahan di dalamnya. Semua orang di dinasti Xiao terkejut, dan mereka tidak tahu apa lonceng pola naga ini. Bukankah ini menjebak mereka sampai mati di dalam? Tapi sebelum McKinley Xiao bisa bertanya pada Dev, lonceng berbunyi. Niat pedang yang mengamuk itu terus menghantam lonceng pola naga. Meskipun ada hantaman, itu tidak bisa menyakiti orang-orang di dalam lonceng pola naga sama sekali. Kemunculan lonceng pola naga mengejutkan Yang Mulia ke-10, Thomas, dan lainnya. Taois Wallace juga melirik 2 kali lagi. Niat pedang menyeberang,
dan kemudian pedang tak kasat mata menebas ke arah Taoist Wallace. Ini adalah niat pedang, yang tak terlihat adalah yang paling mematikan. Dave memperhatikan bahwa niat pedang telah pergi, jadi dia mengangkat lonceng pola naga. Niat pedang dari pedang panjang barusan membuat Dave dan yang lainnya malu. Dan saat ini, betapa mengerikannya pedang tak kasat mata ini menebas Taoist Wallace. Taoist Wallace masih tak tergoyahkan, dan pengocok di tangannya masih melambai pelan. Boom! Pedang tak kasat mata itu terbuka dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, pedang panjang di tangan yang mulia ke-10 benar-benar mencapai kepala Taoist Wallace secara mandiri. Roh pedang muncul, maka pedang panjang ini bisa menyerang dengan sendirinya. Dengan cara ini, yang mulia ke-10 itu sama saja dengan satu penolong lagi. Melihat pedang panjang dimanipulasi oleh roh pedang, semua orang di dinasti Xiao tidak bisa menyembunyikan kegugupan mereka. Seorang anak berusia 10 tahun sangat kuat, dan sekarang ada roh pedang lain, 2-1. Bisakah Taoist Wallace terus bertahan? Pada saat ini, Taoist Wallace tergerak. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit, sangat cepat. Di belakangnya, ledakan kekuatan niat pedang pecah, terus-menerus mengejar Taoist Wallace. Kekuatan niat pedang meledak seperti kembang api, dan kemudian memancarkan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Aura pedang jatuh, seperti tetesan air hujan. Sosok yang mulia ke-10 dan Taoist Wallace tidak lagi terlihat saat ini. Tidak ada yang tahu apakah yang mulia ke-10 yang menambahkan roh pedang adalah penentang Taoist Wallace. Pada saat ini, apakah itu McKinley Xiao atau Thomas, mereka semua mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Karena tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di langit, semua orang hanya bisa melihat semburan cahaya putih samar yang melintas. Mereka tidak dapat melihat pertempuran spesifik lagi. Antara sekitar selusin aura, Taoist Wallace mengikuti yang mulia ke-10. Mereka berdua tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa, apalagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua orang ingin bertanya siapa di antara keduanya yang menang, tapi tidak ada yang berani bertanya. Di antara langit dan bumi, ada keheningan yang mematikan. Engah. Tiba-tiba, yang mulia ke-10 memuntahkan seteguk darah. Tua bangka, tunggu aku pasti akan membalaskan dendamku. Setelah berbicara, sosok yang mulia ke-10 langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Yang mulia ke-10 lari. Hanya Thomas dan yang lainnya yang tersisa, saling memandang satu per satu. Orang-orang di aliansi penyegelan iblis ini semuanya terlihat bodoh. Terutama Thomas, bukankah yang mulia ke-10 barusan mengatakan bahwa klan Protoss, bagaimana mereka bisa mundur, itu adalah penghinaan bagi mereka. Tapi ada apa sekarang? Bukankah ini mundur, bukankah ini pelarian? Bukankah pelarian ini semakin memalukan? Masih meninggalkan rakyatmu sendiri dan melarikan diri. Thomas sangat ingin memarahi, tapi ini bukan waktunya untuk memarahi. Pemimpin aliansi, apa yang kita lakukan? Seorang biksu bertanya. Thomas berdeham dan berpura-pura tenang dan berkata, jangan takut, stabilkan. Setelah berbicara, sosok Thomas menghilang seketika, berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Ketika yang lain melihat ini, mereka melarikan diri dalam sekejap. Apa yang kamu tunggu jika kamu tidak lari? Menunggu untuk dibunuh. Bersambung.